Berdasarkan data Digital Around the World 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta pengguna. Rata-rata lama pemakaian selama 3 jam 26 menit. Nggak tahu mau ngapain, karena kehidupan aku setengahnya itu kan medsos banget gitu kan. Muncul ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, hingga mempengaruhi mood. Halo semuanya, kali ini kita akan berbicara mengenai etika dalam menggunakan sosial media. Etika sendiri merupakan sistem nilai dalam bermasyarakat atau bisa dikatakan sebagai tata cara agar kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Etika ini ada di mana saja. Di sosial media pun juga ada etikanya. Namanya juga sosial media pastinya akan bersosialisasi. Disinilah diperlukannya etika untuk menjaga keramahan, kedamaian, dan juga kesantunan dalam kita bermain sosial media. Berikut ini akan dijelaskan beberapa etika-etika saat kita menggunakan sosial media. Tonton terus ya. Yang pertama, etika dalam bersosial media yang pertama adalah pilih pesan. Jadi kita harus memilih, meneliti, dan membaca ulang apakah yang kita posting itu mengandung data-data pribadi atau tidak. Jadi jangan sampai kita memposting data-data yang rentan untuk disalahgunakan, seperti KTP, surat-surat penting, atau mungkin hanya sekedar nama panggilan. Nah, seperti saat itu ada sebuah kasus di mana orang itu ditipu menggunakan nama panggilan kecilnya. Nah, karena dia membagikan nama panggilan, variasi nama panggilannya di fitur AdSense yang ada di Instagram. Nah, jadi jika itu ada data pribadi atau sesuatu yang harusnya dirahasiakan, maka jangan diposting. Pengguna sosial media harus memiliki sikap kritis dan juga harus mau berpikir sebelum menyebarkan kontennya ke sosial media. Kita sekarang hidup di era yang banyak sekali berkembang berita-berita hoax, disinformasi, dan misinformasi. Tentu saja kita tidak ingin turut menjadi penyebar hoax, bukan? Makanya, kalau kita tidak ingin turut menjadi penyebar hoax, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Kita harus melihat dari mana sumbernya. Kita harus memperhatikan bagaimana bahasanya, apakah berita ini valid atau tidak. Nah, kalau kita sudah tidak yakin dengan informasi yang kita terima, mendingan kita stop informasi di kita. Saya mengerti bahwa kita sebagai seorang manusia punya kecenderungan untuk membagikan informasi karena mungkin kita khawatir, atau mungkin karena kita concern terhadap suatu hal, atau karena kita ingin menjadi orang yang pertama kali membagikan sebuah informasi. Untuk itulah kita harus berhati-hati, walaupun kita memiliki landasan atau motivasi yang benar, belum tentu kalau kita tidak berhati-hati maka hasilnya juga akan benar. Ingat, kritis dan pikir dulu sebelum menyebarkan konten ke sosial media. Yang kedua, bagi orang-orang pengguna media sosial yang suka membagikan postingan orang lain maupun mengepost ulang postingan tersebut, baik berupa tulisan, gambar, maupun video yang valid sumbernya dari mana, untuk menghargai atau mengapresiasi karyanya, kita juga harus menuliskan sumbernya dari mana. Yang kedua, kita juga menandai akunnya. Itu artinya kita menghargai ide atau karya orang lain. Kita juga ingin karya kita dihargai orang lain, bukan? Makanya, kita juga harus menghargai karya orang lain. Teman-teman gak mau kan kalau karyanya diklaim gitu aja sama orang lain? Makanya, jangan lupa tulis sumbernya ya. Selanjutnya di etika yang kelima adalah penggunaan gaya bahasa. Ketika kita berbicara saja, kadang masih sulit dimengerti atau sulit dipahami. Apalagi ketika kita menulis sesuatu atau berkomentar di media sosial yang tidak ada intonasi pembacaannya, bisa menimbulkan kesalahpahaman dan mengarah ke ujaran kebencian. Maka dari itu, kita harus memiliki kesopanan dalam berbahasa di media sosial agar tidak menimbulkan ujaran kebencian.
Nah, poin yang terakhir yaitu perjelas nama kalian dan juga foto profil yang kalian gunakan pada akun media sosial kalian. Nah, mungkin aku contohin salah satu media sosial yang sering banget kita gunain, yaitu Instagram. Mungkin kalian sering banget nih lihat foto profil yang seperti ini dan juga nama seperti ini. Nah, saya saranin jangan dilakuin ya. Kenapa? Nah, usahain kalian gunakan foto profil dengan wajah kalian sendiri dan juga nama kalian sendiri, karena itu pasti akan memiliki dampak baik pula pada orang lain ketika kalian beretika pada media sosial. Dan dampaknya yaitu adalah kalian akan memiliki rasa tanggung jawab ketika akan berkomentar pada postingan orang lain. Juga orang lain yang akan mampir pada akun media sosial kalian akan dengan mudah mengenali kalian dengan wajah kalian serta nama kalian. Itu tadi penjabaran dari etika dalam menggunakan sosial media. Harus diingat-ingat, dipahami, juga dilaksanakan supaya bermain sosial media ke depannya bisa lebih nyaman dan lebih seru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.